Dan tidak menjamin kita memakai biaya besar, tidak menjamin akan menjadi seseorang. Itu bedanya. Sama seperti kita sekolah, memakai biaya besar, waktu bertahun-tahun, membuang uang setiap hari. Tetapi tidak menjamin kalau anak ini akan jadi seseorang, nggak menjamin. Jadi belajar itu hanya belajar. Sedangkan mau jadi orang atau tidaknya itu kembali kepada manusianya. Atau kalau mau simpelnya kembali kepada Tuhannya yang mengatur segalanya. Kalau mau yang ribetnya ya kembali ke manusianya. Manusianya mau fokus nggak, mau serius nggak. Terkadang yang fokus serius saja susah. Kembali kepada Tuhan berarti. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesehatan ya, dimudahkan segala urusannya dan ditambahkan rezekinya, amin. Nah, kita bahas tentang belajar ilmu. Saya coba jelaskan karena banyak yang mau belajar ternyata ke sini ya, alhamdulillah. Dalam belajar itu ada beberapa tahap, bukan hanya satu tahap langsung bisa, itu nggak bisa. Ilmu instan sekalipun tetap butuh waktu, butuh proses, sekalipun itu ilmu instan. Ilmu instan itu apa? Ilmu instan itu biasanya pakai biaya pendidikan atau pakai mahar. Nah, sekalipun itu pakai mahar, prosesnya tetap harus menunggu waktu. Bedanya, kita bahas mahar dulu ya. Kenapa kok ada mahar dalam belajar? Kita bahas mahar dulu. Nanti makin dalam kita bahas keilmuan. Kenapa kok ada mahar dalam belajar? Mahar itu bisa berlaku untuk beberapa hal. Bisa berlaku untuk beberapa hal, yaitu satu, misal kalau untuk belajar pendidikan ya. Kalau untuk pendidikan belajar, itu bukan mahar sebetulnya, biaya pendidikan kalau di sini ya. Kalau di kita disebutnya biaya pendidikan. Kenapa nggak pakai mahar? Nggak, karena untuk ilmu-ilmu Al-Quran kita gratis di sini, tidak ada biaya. Kenapa kita namakan biaya pendidikan? Karena kita mengajarkan teknik selain ayat-ayat Al-Quran. Kalau untuk ayat Al-Quran sendiri itu gratis di sini. Kalau mau belajar doa-doa di sini gratis. Jadi biaya pendidikan itu untuk hal-hal lain, untuk teknik ya, untuk teknik dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dibayar begitu untuk teknik dan lain sebagainya. Sama seperti Anda sekolah, sama seperti Anda kuliah. Tentu bukan uang sedikit yang Anda habiskan. Tentu banyak sekali uang yang Anda habiskan. Uang jajan setiap hari, ongkos setiap hari, bayaran ABCD setiap hari di sekolah. Tentu akan memakan biaya besar. Begitupun dengan pesantren. Ya, Anda pesantren, bekal anaknya berapa, bulanannya berapa, bayar listriknya berapa, bayar gedungnya berapa. Itu juga berat. Jadi pesantren sekalipun biayanya berat. Anda belajar ngaji di kampung sekalipun tetap pakai biaya. Karena tanpa biaya si ustadznya mungkin sudah pergi kerja, meninggalkan anak-anak Anda. Nah, jadi semuanya pakai biaya, tidak ada yang gratis. Semuanya pakai biaya. Semua pendidikan itu mengandung biaya. Adapun yang gratis, bukan nggak pakai biaya. Gratis itu untuk siswanya, tetapi biaya tetap make. Dari mana? Biaya itu dari luar, nyari dari luar, donatur. Si pelajar tidak dibebani biaya ya, tetapi orang lain yang dibebani, cari donatur gitu. Jadi donatur itu tetap ada dari luar, tapi si santrinya nggak perlu biaya gitu. Jadi dibebankan ke masyarakat atau ke jamaah. Nah, jadi itu sangat wajar ya, karena kehidupan kita semua dari kecil sampai besar ternyata pakai biaya. Termasuk saya dulu belajar ya, biayanya kalau dihitung ratusan juta ya. Kalau dihitung ratusan juta saat saya belajar dulu. Habis itu. Itu belajar ilmu sekarang nih, ilmu gaib sekarang atau ilmu hikmah sekarang. Itu saya menghabiskan ratusan juta dulu. Jadi bukan uang sedikit.
belajar berbagai macam teknik, belajar berbagai macam ilmu dari beberapa perguruan, saya dulu mengalami mengeluarkan biaya sampai 15 juta, sampai 25 juta, sampai habis 40 juta. Saya mengalami, saya pernah belajar 40 juta satu ilmu dulu. Itu nabungnya lama banget nabungnya. Itu nabung asli uang saya, bukan uang orang tua, bukan. Itu lama banget nabungnya, tapi puas, saya dapat ilmu itu puas. Nah, itu saya mengeluarkan biaya pendidikan waktu itu. Kenapa saya bilang biaya pendidikan? Karena kita sistemnya beda ya. Yang saya pelajari adalah para tokoh yang memang wawasannya agak lumayan, seimbang. Dunia akhirat agak seimbang, lahir dan batinnya seimbang. Nah, jadi dalam belajar ilmu itu tetap memakai biaya, tetap ada biaya. Saya pun mengalami fase mengeluarkan biaya besar banyak sekali. Saya mengalami. Dan yang tanpa biaya bagaimana? Ilmu itu bagus yang pakai biaya atau yang enggak? Semuanya bagus. Ada plus minusnya. Kalau pakai biaya puasanya ringan. Kalau mau yang gratis puasanya berat. Saya pernah mempelajari ilmu yang gratis. Dulu saya puasa hampir 3 tahun. Itu mengembara. Saya mengembara selama 3 tahun. Nah, itu ilmu yang tanpa biaya ya. Ilmu yang enggak pakai biaya. Saya selama 3 tahun itu jalan kaki mengembara. Kayak Joko Kendil, kemarin kan viral ya, Joko Kendil viral. Nah, itu saya selama 3 tahun begitu, mengembara kemana-mana tanpa bawa uang sepeser pun, nggak bawa apa-apa, hanya bawa pakaian aja 3 biji. Nah, saya mengalami juga yang gratis atau yang tradisional tanpa biaya. Nah, bedanya apa? Nggak ada bedanya. Kalau untuk power kekuatan semuanya sama. Bedanya prosesnya lama. Yang seharusnya saya menebus uang 20 juta saat itu, karena saya nggak punya uang sebanyak itu 20 juta, akhirnya saya ngambil yang tanpa biaya. Dan akhirnya ya saya selama 3 tahun mengembara, berkelana mengembara. Nah, tapi karena saya nggak punya uang saat itu, kehabisan bekal, jadi saya ngambil yang manual. Selama 3 tahun saya mengembara jalan kaki tanpa bekal. Tanpa bekal dan hanya bawa pakaian 1-2 gitu. Nah, mengembara tuh prosesnya gimana? Mengembara tuh harus bawa surat jalan dari desa. Karena seandainya kita meninggal di jalan, mati di jalan, itu ada surat pengantar dari desa. Jadi bawa KTP, bawa KK, bawa surat pengantar dari desa. Supaya kalau kita meninggal, kalau kita mati di tengah jalan, itu nanti bisa diantar mayatnya ke rumah, begitu ya. Nah, kalau tidak pakai itu nanti mayatnya nggak diketahui dong, mayat kitanya. Nah, jadi kalau mau mengembara itu harus komplit surat-surat. Karena nanti si mayat itu bisa diantarkan ke rumah oleh yang berwenang ya. Saya nggak bawa uang sepeser pun, dan memang aturannya nggak boleh bawa uang sepeser pun, hanya bawa pakaian. Jadi kalau ada sakit parah, ya udah meninggal di jalan atau mati di jalan. Jadi resikonya lebih berat, lebih besar. Tapi karena apalah daya, uang tabungan saya habis, lalu saya pakai cara manual atau cara tradisional, puasa sendiri, nyari sendiri. Dan hasilnya apa? Hasilnya yang ditemukan sama. Perbedaannya, ada perbedaan, tetap perbedaannya adalah kita mengalami pahit getir. Kita merasakan langsung pahit getirnya belajar. Dan kita bisa bersyukur, benar-benar bersyukur karena kita merasakan rintangan yang begitu berat. Tanpa rintangan yang begitu berat mungkin saja kita sedikit kurang bersyukur dengan ilmu yang kita punya. Nah, jadi saya ilmu yang memakai biaya pernah saya alami, ilmu yang tidak pakai biaya saya juga sering mengalami. Karena uang saya terbatas, karena saya nggak punya orang tua. Jadi saya mencari ilmu tuh nabung dulu sendiri, nabung beberapa tahun, pengen punya banyak begitu, lalu kalau udah punya saya lepas. Jadi memang dari kecilnya saya, dari muda juga saya nggak sayang dengan uang. Uang saya selalu diinvestasikan kepada ilmu dari mudanya. Nah, jadi ilmu itu sangat umum kalau ilmu pendidikan memakai biaya. Karena umum ya, kita kuliah di jurusan apapun biasanya pakai biaya. Dan juga untuk mendapatkan pekerjaan sekalipun terkadang kita pakai biaya. Dan ternyata untuk pesantren aja kita butuh biaya besar. Bahkan ada pesantren yang per bulannya itu puluhan juta ya. Kenapa? Karena resikonya besar berarti. Pola didiknya beda, gaji gurunya juga mahal karena gurunya lebih bagus. Nah, dan macam-macam penyebabnya. Kenapa bisa bayar mahal gitu? Penyebabnya banyak. Nah, jadi intinya belajar ilmu apapun akan tetap mengandung biaya. Tapi ada solusi. Kalau belajar seperti ini nggak punya biaya, ya ada solusi. Solusinya ya tadi, mengerjakan sendiri. Mengerjakan sendiri paling cepat itu 3 tahun. Dulu saya belajar totalnya 15 tahun ya. Kalau di total itu 15 tahun lebih belajar saya. Kurang lebih 17-an lah berarti mungkin. Kalau di total ya saya belajar. Start saya belajar itu mulai dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD saya sudah start belajar. Dari kelas 6 SD itu. Nah, jadi
Boleh nggak kalau belajar ilmu pakai biaya? Boleh. Kekuatannya beda nggak? Enggak. Karena kekuatan akan kembali kepada manusianya. Sejauh mana manusia itu membawanya, sejauh mana manusia itu memahami, dan sampai di mana pemahaman manusia itu dengan ilmu itu. Kalau pahamnya baik, bagus, benar, ya ilmu itu akan bertambah, berkembang, dan berkembang. Jadi untuk hasil, baik itu yang pakai biaya uang ataupun yang tidak, itu akan tetap sama. Tidak ada bedanya, nggak ada. Itu akan tetap sama. Nah itu tentang biaya ya. Dan tidak menjamin kita memakai biaya besar, tidak menjamin akan menjadi seseorang. Itu bedanya. Sama seperti kita sekolah, memakai biaya besar, waktu bertahun-tahun, membuang uang setiap hari. Tetapi tidak menjamin kalau anak ini akan jadi seseorang, nggak menjamin. Jadi belajar itu hanya belajar. Sedangkan mau jadi orang atau tidaknya itu kembali kepada manusianya. Atau kalau mau simpelnya kembali kepada Tuhannya yang mengatur segalanya. Kalau mau yang ribetnya ya kembali ke manusianya. Manusianya mau fokus nggak, mau serius nggak. Terkadang yang fokus serius saja susah. Kembali kepada Tuhan berarti. Nah jadi belajar tetap pakai biaya, tetapi tidak dijamin akan bisa atau tidak. Kenapa? Karena yang membuat bisa itu manusianya sendiri. Mau nggak, bener nggak, gitu. Bener nggak caranya? Hatinya sudah benar belum? Otaknya sudah benar belum? Kalau hati dan pikirannya belum benar, maka ilmu-ilmu seperti ini tuh nggak akan bisa dikuasai. Karena kuncinya di hati dan di pikiran. Kesolehan, kemahabahan ya. Nah, nanti kita lari ke sana. Nah, jadi sebanyak apapun kita mengeluarkan uang dalam pendidikan, tetap tidak menjamin kita akan jadi. Karena yang membuat jadi itu diri kitanya. Bisa nggak bawa ilmu itu? Nah jadi saran saya, saudara semuanya harus memahami ilmu yang dipelajari. Supaya ilmu itu betul-betul meresap dan jadi dalam diri Anda dan manfaat untuk orang banyak. Gitu, karena sudah mengeluarkan uang tapi nggak bisa kan, sayang kan. Kenapa ya? Begitu kita udah sekolah beberapa tahun, kita udah kuliah lamanya, tapi begitu keluar kita nggak punya kerjaan. Nggak bisa jadi orang, nggak bisa jadi pejabat gitu. Itu kembali kemampuan manusianya. Bukan sekolahnya yang salah, bukan kampusnya yang salah, bukan sekolahnya yang salah, tetapi kualitas orang ini sudah bagus atau belum. Gitu. Jadi kualitas manusianya yang sudah bagus atau belum, bukan sekolahnya, bukan kampusnya yang salah ya. Gitu. Itulah penyebabnya. Oh, ini kan insinyur, kenapa nganggur? Nah, kenapa kok nganggur? Ya manusianya, sedangkan insinyur lain kan sukses. Nah, berarti manusianya paham nggak cara membawa ilmu? Dan benar-benar bisa nggak ilmu yang waktu kuliah itu. Jadi kembali kepada orangnya ya. Sebanyak apapun uang itu bukan jaminan, tapi kembali kepada orangnya. Karena uang itu hanya mengganti waktu. Seharusnya 3 tahun, jadi seminggu gitu. Nah itu tentang biaya. Kita bicara tentang biaya tadi ya. Jadi biaya itu akan selalu ada. Termasuk biaya pengobatan, boleh nggak? Boleh. Ketika ada pengobatan minta biaya itu boleh nggak? Boleh. Gitu. Salah nggak? Ya nggak salah ketika orang minta diobati terus kita minta uang, minta jasa, itu nggak salah. Kalau untuk pengobatan, tapi kalau untuk pengobatan ilmu Al-Quran, saran saya jangan, nggak baik. Ilmu Al-Quran itu seperti apa? Misal ada orang sakit datang, ya, ada orang sakit datang. Bapak dari mana? Oh saya dari sini. Bapak sakit apa? Ini saya. Oh ini kerasukan anak saya. Oh ya udah Pak, sini diobati. Nah. Terus kita bacakan ayat-ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Terus sampai selesai. Nah, itu kita jangan minta uang. Jangan minta uang kalau kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, itu gratiskan. Di Sangkuraga tidak boleh mengobati supranatural meminta uang, itu nggak boleh untuk di Sangkuraga. Jadi kalau ada murid-murid Sangkuraga yang meminta uang untuk pengobatan supranatural, itu jangan. Ya, saran saya jangan. Karena saya sudah menyuruh ketika mengobati ilmu supranatural atau ilmu agama itu jangan minta uang. Tadi Kang Muh bilang boleh. Boleh. Saat mengobati minta uang itu boleh. Tetapi bukan doa. Gitu, bukan meminta uang karena membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca ayat-ayat Al-Quran itu ibadah.
Jangan minta uang, karena pasien juga nanti ngasih sendiri. Yang boleh itu apa? Yang boleh minta uang itu ilmu terapi. Ya, itu boleh nggak diuangkan? Boleh, ilmu terapi boleh diuangkan, ya. Boleh diuangkan tuh dalam arti begini maksudnya. Maaf Bu, biaya terapi sekian 1 juta. Biaya terapi 500.000 Bu sekali terapi. Boleh nggak? Boleh. Halal nggak? Halal. Kalau untuk ilmu terapi, tapi kalau untuk ilmu doa-doa, saya sarankan ibadahlah kalian. Ibadah karena Allah, karena Allah. Karena itu gratis, karena yang menyembuhkan Allah. Karena kita hanya berdoa, ya Allah sembuhkan. Ya masa minta uang, cuman ngedoain orang minta uang itu kebangetan lah. Tapi kalau Anda terapi, mengeluarkan tenaga itu boleh, itu jasa tenaga Anda. Anda mau minta dari satu orang 500.000 itu boleh. Anda mau minta dari satu orang 1 juta boleh. Wah itu di tempat lain kayak di tempat-tempat lain ya pengobatan itu. Satu orang bisa 1,5 juta, 1 juta, bahkan ada yang puluhan juta. Itu pengobatan datang ke tempatnya loh, ya bukan diundang. Kalau diundang udah beda lagi itu, bisa 50 juta kalau diundang. Datang ke tempatnya aja 10 juta, bayangkan. Itu ada banyak paranormal yang begitu banyak. Boleh nggak? Ya boleh, itu hak mereka. Tapi kalau Sangkuraga harus memilih, ini yang mana nih, apa nih, boleh nggak? Harus betul-betul disaring kalau Sangkuraga ya. Kalau ilmu doa itu tidak boleh meminta jasa uang, nggak boleh. Tapi kalau kita pakai yang lain, misal kita ada pakai media, misal kita pakai batu cincin. Nah ini ya boleh dijual, karena ini batu cincin. Boleh dijual, boleh nggak? Boleh, silakan. Yang nggak boleh itu tadi, kayak Pak doakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bapak sehat. Lah itu nggak boleh kita minta uang. Wong kita ngedoa kepada Allah kok minta duit, hitung-hitungan banget sih. Itu nggak boleh sama sekali ya. Tapi kalau pakai media yang lain, misal, ke minyak ibu ini harus dibeli. Ya itu boleh karena minyaknya emang harus dibeli kan, gitu. Itu boleh. Jadi yang nggak boleh itu adalah ilmu doa-doa. Ketika kita mendoakan orang lain, jangan meminta imbalan. Karena doa itu kepada Allah, urusannya ibadah. Allah. Urusannya ibadah, harus ikhlas, harus ridho. Itu untuk bekal kita di akhirat. Nah kalau mau memakai biaya, memaharkan, maka bukan ilmu doanya yang dimaharkan, tetapi yang lain. Yang mengandung tenaga, boleh. Semurut, totok itu boleh, minta seorang 500.000 boleh, sah-sah saja. Seorang 1 juta juga terserah, mau seorang 50 juta terserah. Mau pijit kretek-kretek, mau totok petir, mau apa itu boleh diuangkan, itu boleh. Mau jualan madu, mau jualan apa itu boleh. Yang nggak boleh diuangkan itu adalah ilmu ruqyah. Ilmu ruqyah itu membacakan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, meruqyah. Nah itu di Sangkuraga tuh nggak boleh ketika kita meruqyah, kita jangan meminta uang. Karena sama saja menguangkan, ngaduitkeun cok orang Sunda mah. Di Sangkuraga nggak boleh ketika meruqyah meminta uang, itu nggak boleh di Sangkuraga. Ya, itu nggak boleh sama sekali, dilarang. Ilmu-ilmu doa itu jangan sampai meminta uang saat ngobatin. Itu di Sangkuraga ya. Kalau di tempat lain ya kadang-kadang mau diruqyah aja bayar. Itu terserah, itu urusan orang lain kan. Tapi kalau di Sangkuraga enggak. Kalau mau diruqyah itu enggak ditarget harus bayar segini, enggak. Mau ngasih silahkan, enggak ngasih ya enggak apa-apa gitu. Karena ilmu ruqyah itu adalah ilmu doa, membaca ayat-ayat Al-Quran, hubungannya ibadah kepada Allah. Kalau meminta uang ya kebangetan, semua diduitin, ujung-ujungnya duit. Ngomongnya kayak benar, tapi duit, ujung-ujungnya nyari duit. Ngomong kayak benar, kayak iye. Ujung-ujungnya mau diruqyah aja bayar minta duit itu, wah udah ngaco itu, ngaco. Namanya permainan pikiran, udah ngaco kayak gitu. Nah jadi enggak. Kalau ruqyah itu enggak. Tapi kalau Anda mau ngejual keris, ya jual, namanya keris. Orang yang bikinnya aja capek, keringetan, geprek masa gratis, ya belilah. Gitu. Anda mau jual batu ya jual, silakan. Anda mau jual celana ya jual lah celana. Anda mau jual tasbih ya jual, tasbih dibeli kok gitu. Itu silahkan, tidak melarang kita ya. Tapi kalau menjual ilmu-ilmu bacaan-bacaan doa Al-Quran itu jangan. Yang dijual itu adalah sifatnya ilmu non doa atau ilmu non bacaan. Gitu, non bacaan. Adalah tekniknya, adalah caranya. Karena yang lebih mahal itu adalah caranya lagi. Karena teknik ini yang jadi rahasianya, begitu ya.
Kalau doa kan banyak kesamaan, di mana-mana banyak kesamaan doa, tetapi tekniknya yang akan berbeda-beda. Nah, itu yang menjadi mahal tuh tekniknya. Jadi boleh kita saat pengobatan memakai uang, itu boleh. Tetapi ditempatkan yang baik. Ibu bapak kalau ruqyah itu di sini gratis, tidak ada biaya ya. Tapi karena bapak tadi diurut, ditotok, ya diterapi, ya bapak ada biaya sekian, 1 juta pak, 2 juta, 1,5 juta. Boleh nggak? Boleh, wajar. Itu di Ibu Ning Siti Nampi aja berapa bayarnya itu? Hanya pengobatan doa begitu aja. Di banyaklah di tempat-tempat lain ya bayarnya mahal, di tempat-tempat depokan lain juga banyak bayarnya lumayan mahal. Boleh nggak? Ya boleh, itu urusan mereka punya rumusan sendiri. Kalau di Sangkuraga punya rumusan sendiri. Kalau di Sangkuraga yang diperbolehkan adalah ilmu-ilmu non doa. Ada teknik, nah boleh itu. Teknik itu yang dijual, itu boleh. Tapi bukan doanya, itu nggak boleh, nggak baik kita. Karena urusannya dengan Allah langsung kalau doa-doa ya. Nah itu alasannya Sangkuraga tidak boleh minta-minta duit gitu. Kalau cuman ngobatin ngeruqyah gitu aja kok minta duit. Nah di situ nggak bolehnya. Dan harus diingat lagi, satu lagi, belajar ilmu gaib itu tidak cukup 1 tahun ya. Contoh tadi lihat, nah ini baca Quran, lagi baca Quran. Nah, baca Quran ini adalah proses panjang. Ini proses pendalaman ruhani. Ini baca Quran sudah 3 bulan loh. Ayo lanjut terus, sudah 3 bulan. Ini pendalaman ruhani untuk lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta, untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya lebih mahabbah lagi kepada Allah. Kalau kita tidak mahabbah kepada Allah, maka ilmu-ilmu kesepuhan itu tidak akan berarti dan tidak akan berguna. Karena ilmu kesepuhan itu yang dipelajari di sini, ilmu kesepuhan yang dipelajari di saya itu adalah ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah ilmu untuk mahabbah kepada Allah, bukan ilmu untuk jadi sakti mandraguna. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, kita sudah mahabbah kepada Allah, cinta, sayang, kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang aneh itu akan muncul dengan sendirinya. Hal-hal yang tidak masuk logika itu akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena Allah yang punya segalanya. Allah maha sakti, Allah maha hebat, Allah maha segalanya. Allah maha yang memiliki. Jadi dekati Allah maha yang punyanya. Kalau mau minta sakti, ke siapa minta saktinya? Dekati yang punya dong. Nah, ilmu kesepuhan itu adalah ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Menyatu. Rasanya tuh menyatu ya Allah. Kalau sudah menyatu begitu, sudah mahabbah, sudah ada di makom mahabbah kepada Allah, maka orang itu bisa berkaromah. Berkaromah itu seperti apa? Berkaromah itu akan mempunyai keanehan, keajaiban untuk orang banyak, ya. Dan lebih dari karomah itu bisa mencapai kewalian nantinya. Kewalian itu apa? Kewalian itu orang yang betul-betul cinta kepada Allah. Afal Allah itu berarti semuanya karena Allah, semuanya untuk Allah, apapun untuk Allah. Kita itu adalah milik Allah, semua di langit dan di bumi kekuasaan Allah. Dia menyadari semuanya. Nah, itu bisa menjadi wali Allah. Wali Allah itu apa? Berarti mewakili sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang, dan memahami semua unsur kehidupan. Nah, kalau sudah masuk di tahap itu meskipun jauh ya, maka akan banyak keanehan, keajaiban muncul dengan sendirinya. Keanehan, keajaiban seperti apa? Banyak. Nanti keluar semua keistimewaan manusia itu yang betul-betul cinta kepada Allah. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya semua ruh-ruhnya itu akan hidup. Karena semua ruh manusia itu akan bertasbih kepada Allah. Semua ruh manusia itu berzikir kepada Allah. Wali ya maksudnya. Semua ruh wali itu, ruh para wali itu berzikir kepada Allah. Ruh para wali itu bertasbih kepada Allah. Kalau kita cuma mulut, maka karena ruh para wali ini berzikir semua bergema kepada Allah,
maka otomatis semua ruhnya aktif, maka otomatis akan hidup. Maka itu disebutnya berkaromah. Berkaromah itu biasanya orang-orang yang sudah mencapai tahap kewalian ke atas ya. Tandanya seperti apa? Tandanya banyak sekali. Tandanya banyak sekali. Salah satu tandanya mungkin yang agak sering ya. Tanda yang agak sering adalah jika orang itu sudah masuk di wilayah kewalian, maka tanda yang paling umum sering terjadi adalah, yang paling ringan sering terjadi adalah orang itu suka hadir di mimpi kita. Orang itu suka hadir di mimpi kita, dan orang itu di dalam mimpi ini terkadang memberikan ilmu. Terkadang di dalam mimpi itu mengobati kita kalau kita sakit. Terkadang di mimpi itu dia memberikan solusi kalau kita pusing. Terkadang di mimpi itu dia memberikan inspirasi. Terkadang di mimpi itu dia hanya menjenguk dan sering. Terkadang di mimpi itu dia berkunjung, memberikan isyarat, isyarah. Nah, jadi ruhnya sudah aktif semua berzikir kepada Allah, maka dia akan mendatangi orang-orang yang diinginkan oleh dia. Orang-orang yang ingat dan betul-betul memperhatikan si wali ini, maka akan diperhatikan ulang. Begitu. Dan bisa dikunjungi, sekalipun nggak ingat terkadang dikunjungi ya. Akan dipilih orang-orang yang harus dikunjungi, itu otomatis dipilih sendiri. Yang paling sering adalah bisa datang melalui mimpi. Ataupun bisa datang di dalam alam bawah sadar kita. Maksudnya di dalam kesadaran seperti ini, bukan mimpi, bukan tidur. Tiba-tiba merasa ketemu, padahal nggak ketemu. Nah itu padahal ketemu dengan salah satu ruhnya, jadi membayang, ada bayangan. Kok seperti si Abah ya? Padahal itu bukan. Itu bukan si Abahnya, nggak di situ, tapi bayangannya salah satu ruhnya ada di situ. Nah itu namanya keajaibannya atau karomahnya para waliullah. Atau yang sudah masuk di makom-makom kewalian gitu kan. Ada wali kecil, ada wali besar. Wali kecil itu berarti baru mulai masuk. Nah wali besar beda lagi. Dan itu salah satunya ya, yaitu adalah masuk ke dalam mimpi. Di dalam mimpi itu banyak, bisa menyembuhkan orang melalui mimpi, menolong orang melalui alamat mimpi, atau bahkan yang tahapnya lebih tinggi lagi, langsung berwujud, bertemu, merasa bertemu. Nah ini tahapannya tinggi lagi nih. Kalau merasa bertemu dengan orang itu, saya merasa bertemu dia di sana. Itu tahap kewaliannya udah mulai naik itu, udah jauh, udah tinggi itu kewaliannya. Saya kemarin kayak bertemu itu di sana, nah, itu kewalian, tahap kewalian orang itu udah tinggi berarti. Karena bisa menyerupai pemiliknya, gitu, menyerupai jasadnya. Bahkan bisa sampai ke Mekah, bisa sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Saya di Mekah kok kayak ketemu dia ya. Nah itu udah waliullah, kelas besar itu. Wali besar namanya. Kalau wali besar itu bisa ada di Mekah, bisa munggah haji di Mekah. Padahal orangnya ada di sini. Itu betul-betul kekasih Allah, itu betul-betul wali besar. Wali yang sangat dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Nah, padahal orangnya ada di sini, tapi kok ada di Mekah gitu. Nah, itu wali besar. Begitu. Jadi ilmu itu sebetulnya mendekatkanlah diri kita kepada Allah. Karena Allah itu yang maha punya ilmu, Allah itu maha segalanya. Jadi semua keanehan, keajaiban itu sebetulnya sudah ada dalam diri manusia. Tetapi untuk mendapatkan taufik itu lama. Gitu. Solusinya apa? Solusinya minta kepada yang maha kuasa, minta kepada yang punya, kepada yang pemiliknya. Kita dekati. Maka di situ nanti akan mengucur deras. Pemahaman-pemahaman itu akan datang dengan sendirinya. Meskipun dia punya gurunya 1, 2, tetapi pemahamannya itu seperti mempunyai guru ribuan. Seperti mempunyai guru ratusan. Jadi dia pemahamannya tuh nggak habis-habisnya, nggak ada habis-habisnya, selalu memahami ilmu-ilmu apapun. Ilmu-ilmu yang belum dipelajari sekalipun dia akan mudah memahami. Ilmu yang tidak tahu dia akan mudah tahu. Ilmu yang sama sekali belum pernah dipelajari dia akan mudah mengerti. Nah itu namanya diberikan taufik hidayah dari Allah langsung, diberikan anugerah dari Allah langsung untuk menjalankan ilmu. Begitu ya. Jadi cukup lumayan prosesnya. Ada beberapa tahap dalam keilmuan. Nah umumnya kita biasanya itu dalam tahap syariat. Dalam tahap syariat itu apa? Ilmu-ilmunya masih bergelut dengan khodam. Ilmu yang bergelut dengan khodam itu berarti ilmu dasar. Ilmu dasar pasti tidak lepas dari ilmu khodam. Ilmu khodam itu akan selalu berhubungan erat dengan ilmu dasar. Berbeda dengan ilmu tahap
lanjutan. Ilmu tahap lanjutan itu tidak bermain khodam, tapi bermain lillahi ta'ala, bermain la ilaha illallah. Bermainnya itu. Jadi semua khodam itu akan mengikuti otomatis, tidak perlu dipanggil, tidak perlu diperintah. Mereka akan otomatis manut, nurut sama kita. Dan semua jenis jin itu bisa segan sama kita. Semua jenis jin, siluman, dan tek-tek dan lain-lain itu bisa segan dengan kita dengan sendirinya. Kenapa? Karena di dalam diri kita nggak bermain khodam lagi, tetapi bermain nur. Nur ala nur. Jadi permainannya adalah kekuatan nur. Gitu. Kekuatan nur itu cahaya, kekuatan cahaya. Jadi ingat, kekuatan cahaya itu lebih tajam, lebih tinggi, ya. Kekuatan cahaya itu lebih tajam, lebih tinggi, itulah energi para waliullah. Jadi ada nggak? Ya ada, banyak buktinya kok. Banyak buktinya para wali kita yang luar biasa. Nah, jadi sudah tidak mengelola khodam lagi, ya. Dan tidak mementingkan lagi khodam, karena khodam itu tahap dasar. Karena khodam itu sejatinya kan bangsa jin, bangsa gaib, ya. Jadi di situ berarti menandakan kalau kita masih bekerja sama dengan khodam, dengan bangsa jin. Tetapi jika kita mengelola ilmu tersebut, ilmu kesepuhan atau ilmu lain, itu sudah pengelolaannya adalah ilmu nur, ilmu cahaya. Pengelolaannya nur. Berarti nur itu cahaya tanpa khodam. Karena khodam sendiri akan sungkan dengan ilmu nur ini. Khodam sendiri akan sungkan karena khodam sendiri kekuatannya seperti nur. Khodam kalau tidak punya ilmu ya tidak punya kekuatan, kesaktian. Apa ilmu khodam itu? Ya bangsa nur tadi. Bukan bangsa ya, karena bukan makhluk hidup. Itu ilmu nur, itu ilmu cahaya. Jadi intinya seperti itu. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Dan berapa lama sih belajarnya? Belajar ilmu gaib itu tidak ada batasan. Karena pemahaman ilmu gaib itu sangat luas. Pemahaman ilmu gaib itu sangat kaya. Banyak sekali pendapat, ribuan pendapat. Terkadang bisa berantem gara-gara pendapat. Karena memang ilmu gaib itu bukan satu bidang. Banyak kebidangan lain. Ada pakar telekinesis gitu. Ada pakar apalagi, banyak. Ada pakar tarik pusaka. Ada pakar pengobatan gigi, ada pakar pengobatan santet, ada pakar pengobatan macam-macam, banyak sekali. Ilmu gaib itu banyak cabangnya, banyak kebidangannya. Bukan hanya satu kebidangan. Gitu. Jadi ilmu gaib itu sebetulnya membingungkan karena kalkulasinya lumayan banyak. Sedangkan kebanyakan di zaman sekarang itu ilmu gaibnya cuman baru tahu udah main YouTube, tanpa mengkaji, tanpa merasakan, tanpa memperdalam, tanpa melakoni dengan sesungguhnya. Mereka hanya YouTuber, mereka hanya bermain konten. Sehingga masyarakat awam akan mengira itu beneran, padahal mereka hanya pemain konten sejati. Bukan pelaku, bukan pengamal, bukan pelaksana. Jadi mereka nggak melaksanakan perih getirnya ritual, mereka nggak tahu proses ritual, mereka hanya tahu dari sisi dunia entertainment. Shooting tuh begini, shooting tuh begini. Nah sekarang tuh banyak yang asal bisa shooting gitu. Sekarang banyak yang asal bisa shooting tapi tidak memahami kaidah ilmu gaib dengan baik karena bukan bidangnya. Karena bidangnya memang shooting, membuat konten hiburan. Nah itu di zaman sekarang tuh banyak konten-konten hiburan sebetulnya. Salah nggak? Ya nggak salah karena mereka menghibur tujuannya gitu. Begitu, jadi agak lumayan ya ilmu gaib itu. Dan berapa lama sih prosesnya? Tadi saya bilang tidak ada ukuran. Bisa puluhan tahun, bisa belasan tahun, bisa hanya 1-2 tahun, bahkan bisa hanya 1-2 minggu, akan kembali kepada manusianya. Secerdas apa, secermat apa, daya tangkapnya sejauh mana, daya tangkapnya secepat apa. Maka itu mempengaruhi ilmu kita. Akan bisa atau tidaknya itu dipengaruhi dari diri kita, ya. Jadi kalau kita mau sukses belajar ilmu gaib adalah tingkatkan ketakwaan kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Ingat zikir yang diberikan, ilmu kesepuhan yang diberikan zikirnya. Terus diamalkan karena itu penghantar kita gitu. Jadi itu nggak bisa dipandang sebelah mata karena teknik itu belum tentu dimiliki oleh semua orang, belum tentu loh. Padepokan lain belum tentu tekniknya sama seperti kita. Seringan itu ilmu kita, coba. Seringan itu ilmu yang sudah dikemas dengan baik, sudah dipersiapkan dengan matang, maka banyak keuntungan, banyak kelebihan di ilmu kesepuhan yang saya ajarkan kemarin itu, ya. Tetapi akan kembali kepada manusianya. Kalau manusianya benar-benar sulit berpikir, hatinya selalu gelisah, hatinya selalu riweuh, ribet pikirannya, maka ilmu kesepuhan gak akan masuk.
Ilmu kesepuhan itu akan mudah masuk untuk orang-orang yang soleh, yang betul-betul cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Maka ilmu kesepuhan itu akan mudah meresap, akan mudah betul-betul mengikat. Gitu, Kang, kok saya udah belajar ilmu kesepuhan begini-begini aja, ya salah siapa, salah sampean. Kenapa tidak diperbaiki diri? Kenapa tidak diperbaiki hati? Kenapa tidak diperbaiki pikiran? Buktinya langsung protes. Protes tandanya Anda itu lemah. Protes tandanya mental Anda lemah, protes tandanya jiwa Anda lemah, protes tandanya pikiran Anda lemah. Di situ maka sudah terlihat berarti ini lemah, nggak akan bisa. Gitu. Jadi ada 1-2 di kesepuhan yang kurang bagus kualitasnya. Ya, saya utarakan tuh. Kurang bagus kenapa? Karena terlalu lemah mentalnya, jiwa. Kalau orang mudah ngedumel berarti udah jelas lemah mentalnya. Tidak kuat dan tidak istiqomah berarti. Kalau istiqomah ya nggak bakal bilang menyerah. Kalau sudah bilang kapok dan lain-lain berarti itu adalah menyerah, dan itu memang tidak berbakat kalau orang udah menyerah begitu. Karena orang yang ingin jadi itu harus betul-betul lari. Kalau orang yang mau jadi itu harus betul-betul lari, nggak boleh leha-leha, nggak boleh santai-santai. Begitu tipsnya. Jadi kalau mau belajar ilmu, tipsnya kalau mau belajar ilmu dari saya, karena program kita atau sistem yang kita terapkan adalah antara manusia dengan Allah, antara hubungan manusia dengan Allah, itu yang kita terapkan itu adalah hubungan batin. Hubungan manusia dengan Allah itu diperbaiki, itu konsep Sangkuraga ya. Jadi kalau itu tidak dipakai maka ilmu dari kita akan sulit. Dan harus diingat, ilmu itu untuk dipakai bukan untuk dikoleksi. Ya, ilmu itu untuk dipakai, diamalkan, bukan untuk dikoleksi. Nah, begitu saudara semuanya. Dan kalau yang mau hadir hari Senin sampai Kamis datangnya pagi ya, silahkan. Ada pendaftaran nggak? Datang aja dulu ke sini karena pendaftarannya ringan kok, nggak memberatkan, pasti bisa masuk. Antri nggak? Antri nggak seberapa banyak, Pak. Antri paling 6 orang, 10 orang paling banyak. Biasanya jam 11 juga udah selesai. Jam 10, jam 11 itu biasanya sudah pada pulang lagi, sudah selesai. Karena sedikit ya, nggak banyak, orangnya hanya 10 paling. Paling banyak 12 kemarin. Jadi kalau mau datang dari pagi ya, nginep dulu aja dulu di sini kan, nih banyak kamar kosong. Begitu datang langsung ke bawah aja cari kamar sendiri, nggak usah ragu-ragu, malu-malu ya. Kalau datangnya malam nggak ada santri, udah ke bawah aja nyari tempat tidur sendiri ya. Jangan sungkan. Masuk ke bawah cari tempat tidur sendiri, besok pagi-pagi bisa ketemu langsung. Hari Senin sampai Kamis pagi hari. Jumat Sabtu Minggu saya kadang-kadang keluar kota. Kemarin aja ke Sidoarjo. Kemarin aja ke Lampung. Nah, insya Allah nanti kita mau ke Surabaya, insya Allah ya. Mudah-mudahan ini langsung diupload, nanti kita menuju kota Surabaya. Nah, yang di Surabaya siap-siap kalau mau ketemu ya. Gitu, kontak dulu, nomor saya ada di deskripsi. Deskripsi itu ada di sini nih, di bawah video ya. Ini banyak yang nggak tahu juga deskripsi itu apa. Ini di bawah video itu pencet ada nama selengkapnya. Nah, itu deskripsi namanya di bawah. Ada keterangan jadwal praktek, jam prakteknya pagi hari itu ada keterangan ya, nomor HP ada, alamat lengkap ada gitu. Deskripsi itu di bawah video selengkapnya, itu deskripsi namanya. Nah, jadi belajar itu bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, butuh proses pendekatan kepada Allahnya, butuh proses dengan benar-benar proses berzikir, baca Al-Quran seperti tadi, itu terapi agar kita betul-betul mahabbah kepada Allah. Kalau sudah mahabbah, semua keajaiban, semua keanehan yang orang lain gak ngerti, kita bisa ngerti. Yang orang lain gak bisa, kita bisa. Yang orang lain gak tahu, kita bisa tahu. Itulah kelebihannya untuk orang-orang yang sudah terbuka mata hatinya, yang sudah terbuka pikirannya, maka dia akan mudah memahami dunia ini dan manusia. Tidak akan terlalu sulit baginya. Begitu. Jadi itu yang dipelajari di ilmu gaib adalah itu ya. Adalah itu. Semoga paham. Intinya belajar itu tidak ada yang belajar sehari langsung bisa, itu nggak akan ada, nggak akan nemu. Anda kuliah, begitu kuliah akan jadi presiden, oh nggak bisa. Anda butuh proses dulu, butuh diakui masyarakat dulu, nggak bisa. Anda kuliah apapun tidak bisa menjamin jadi orang. Anda sekolah berapa lama pun tidak akan menjamin jadi orang. Karena sejatinya ya kita hanya belajar kembali kepada manusianya. 1 ada nasib, 2 ada bagian. 3, sudah betul tidak membawa ilmunya. Yang terpenting adalah nomor 3, harus betul dulu membawa ilmu, karena Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia yang tidak sanggup membawa beban itu. Makanya kalau Anda mau dipercaya membawa beban, memikul beban, siapkan diri Anda, siapkan pikiran Anda, siapkan kemampuan Anda, dan tingkatkan lagi kualitas Anda, tingkatkan
wawasan Anda, tingkatkan ilmu Anda, dan tingkatkan lagi semua yang ada dalam diri kita. Maka Allah akan percaya lalu akan menitipkan beban berat itu kepada kita. Tapi kalau kita tidak mampu dengan semua tadi, tidak mau evaluasi diri kita, maka tidak akan diberikan beban oleh Allah. Beban itu apa? Bisa harta, kekayaan, jabatan, karir, dan lain-lain. Itu adalah beban, termasuknya beban pikiran. Untuk Anda yang mau berubah, ikuti tadi ya. Terima kasih untuk malam ini ya. Nanti kita jumpa lagi. Kita akan tes kekuatan, tes latihan. Nanti kita langsung di lapangan ya. Kita sudah dulu video ini, dan selamat tahun baru nih, liburan, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan, jaga keselamatan, perhatikan keselamatan. Nomor 1 adalah keselamatan, jangan ngebut-ngebut. Karena ngebut juga percuma kalau Anda tidak selamat. Ingat Anda membonceng siapa, ingat Anda membawa keluarga, anak, istri. Jangan sampai menyesal pada akhirnya. Banyak di jalan yang celaka, anaknya, istrinya meninggal dan lain-lain gara-gara kecerobohan bawa motor. Hati-hati ya. Bawa motor hati-hati, disiplin, yang penting nyampe. Bawa kendaraan disiplin, yang penting nyampe rumah. Sok yang tahun baruan silahkan, tapi tetap jaga diri, jaga keluarga, dan harus tahu batasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.